Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farida Listiana. Saya seorang mahasiswa PPG dalam jabatan di LPTK Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah Medan. Saya seorang guru bahasa Indonesia di SMP Negeri 1 Rowokele, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah. Saya menyampaikan video materi pembelajaran tentang menulis cerpen pada kelas 9. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, silakan ketua kelas memimpin untuk berdoa supaya pembelajaran berjalan dengan lancar ya. Ketua kelas. Hidup siap. Doa mulai. Risalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini kelas 9F, ada yang tidak berangkat? Ada. Absen dulu ya. Adelia Cilmi. Berarti 2 yang tidak berangkat. Risha dan 3. 4 ya. Untuk memupuk rasa nasionalisme kita sebagai warga negara Indonesia, kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Dimohon semuanya untuk berdiri dan menyanyikan bersama. Ya Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Silahkan duduk kembali. Masih ingat lirik lagu yang sudah kalian nyanyikan tadi? Lagunya judulnya Garuda Pancasila. Lirik lagu yang kalian ingat kalimat apa? Ayo maju, maju, ayo maju, maju ya. Berarti di situ sudah terlihat jelas kalau dalam kalimatnya, apalagi nanti kalian sebagai penerus bangsa Indonesia ya, nanti setelah kalian lulus bekerja, ada yang menjadi polisi ya, dalam bidang militer, tentara ataupun dokter ya kan, guru. Nah, itu kalian harus terus tetap semangat maju melangkah ke depan ya kan. Tentunya
dengan penuh semangat sesuai dengan lirik lagu Garuda Pancasila yang sudah kalian nyanyikan tadi. Kemudian Ibu akan putarkan sebuah video, nanti kalian mengamati video yang ada di hadapan kalian. Jam berapa sih? Jangan ngobrol sendiri ya, tetap menyimak video yang ada di hadapan kalian. Terlambat, bukannya masuk mau main-main. Duduk sana. Jangan tidur. Sekarang satu buah berdiri terhormat di pasar. Kali-kali kalau tahu bagian itu supaya akan berubah. Kamu lucu juga ya? Iya. Dan juga jangan kalah, tapi menemui pengalaman dari aku PS, aku pantau. Iya, dan itu berbeda aku. Sudah melihat tayangan video tadi? Sudah. Ceritanya tentang apa yang kalian ingat dari video tadi? Terlambat datang ke sekolah, terus tidak mengerjakan tugas PR, terus dihukum. Dari cerita video tadi itu merupakan video motivasi untuk kalian semua. Apakah ada di antara kalian mengalami hal yang sama dengan tokoh tadi di video tadi? Ada yang pernah mengalami? Tidak? Ada ya? Ada. Sering? Apa? Sering terlambat? Tidak mengerjakan PR? Nah, berarti kalau kalian tahu akibatnya, kalau tidak mengerjakan PR, kalian akan diberikan hukuman, sanksi. Kalau terlambat datang sekolah juga akan diberikan hadiah ya, hadiah sanksi di sekolahan. Maka kalau supaya kalian tidak terlambat bangun, maka tidurnya tidak boleh terlalu malam. Jadi itu tadi adalah video motivasi untuk kalian biar kalian dapat termotivasi. Selanjutnya, apakah kalian masih mengingat materi kita minggu lalu? Kita telah mempelajari tentang apa? Cerpen. Cerpen? Teks cerpen ya? Iya. Masih ingat unsur pembangun cerpen itu apa sih? Cerpen dulu pengertiannya dari cerpen.
Cerita pendek. Cerpen, cerita pendek, ya betul. Terus unsur yang membangun sebuah cerpen ada berapa? Dua. Apa saja? Unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Ada yang tahu unsur intrinsik? Ya, Wulan. Unsur intrinsik adalah unsur yang membangun karya sastra. Unsur yang membangun karya sastra, betul? Betul. Unsur intrinsik adalah unsur yang membangun karya sastra dari dalam. Sedangkan yang ekstrinsik, Novelin. Unsur yang berada di luar karya sastra. Unsur-unsur berada di luar karya sastra. Ya, tepuk tangan dulu untuk teman kalian yang sudah menjawab. Ya, di dalam unsur intrinsik itu masih mencakup hal-hal yang merupakan ke dalam unsur intrinsik sebuah karya sastra. Di sini cerita pendek karya sastranya ya. Apa saja unsur intrinsik yang ada dalam sebuah karya? Ngacung. Titi? Tema. Satu tema. Ada berapa? 6. Sebutkan satu-satu tema. Sudah, yang lainnya? Latar. Latar terbagi menjadi 3. Apa saja? Waktu, tempat, suasana. Betul. Terus setelah latar, penokohan. Berikutnya, sudut pandang. Sudah? Masih ada? Revaldo? Amanat. Amanat atau pesan yang disampaikan dalam sebuah cerita. Ya. Kemudian setelah kalian mengingat materi minggu lalu, hari ini kita akan mempelajari hari ini kita akan mempelajari cerpen dengan KD, kompetensi dasar dan indikator. Bisa dilihat di tayangan ya. KD 4.6 mengungkapkan pengalaman dan gagasan dalam bentuk cerita pendek dengan memperhatikan struktur teks. Indikator 4.6.1 membuat cerita pendek dengan memperhatikan struktur teks cerpen. Ya. Apa sih tujuan kita mempelajari sebuah cerpen? Ya, nanti diharapkan dengan kalian kita mempelajari cerpen pada pembelajaran hari ini, kalian ya peserta didik dapat menentukan ide cerita berdasarkan pengalaman. Jadi kamu bisa membuat ide ceritanya itu bisa diambil dari pengalaman pribadi maupun pengalaman orang lain. Kemudian selain pengalaman pribadi, kalian juga bisa membuat sebuah cerpen dari gambar ya, dari sebuah gambar. Nanti kalian ambil temanya, kemudian dibuat sebuah cerita. Kemudian tujuan yang kedua adalah ya, peserta didik atau kalian ya nanti dapat menentukan nama tokoh, membuat tokohnya, kemudian menentukan latarnya seperti tadi unsur intrinsiknya. Setelah latar, kemudian jenis alur cerita yang akan ditulis. Yang ketiga, tujuan pembelajaran kita yang ketiga adalah ya, peserta didik kalian atau bisa dapat membuat teks cerita pendek berdasarkan gambar berseri.
Nah, struktur teks cerita pendek ada apa saja di situ? Orientasi, rangkaian peristiwa, komunikasi, resolusi. Iya, salah satu bisa membacakan apa sih yang dimaksud dengan orientasi? Well, Penemuan peristiwa, menciptakan gambaran visual tentang suasana, perasaan, dan maksud. ya, jadi dalam tahap orientasi itu yang pertama adalah menentukan peristiwa. Kalian menciptakan gambaran dulu latarnya di mana, perasaannya, kemudian waktu, kisah, pengenalan karakter dari tokoh. Kemudian yang struktur yang kedua adalah Rangkaian peristiwa. rangkaian peristiwa. Artinya Bisa berlanjut menuju peristiwa. kisah berlanjut menuju peristiwa. Jadi setelah menentukan tokohnya, latarnya ya, kemudian suasananya apa, waktunya kapan, kalian baru berlanjut ke sebuah peristiwa yang dialami dari masing-masing tokoh. Setelah peristiwa, komplikasi. Bagaimana penjelasan tentang komplikasi? Cerita bergerak. Satu, nggak usah bareng-bareng. Cerita bergerak menuju konflik atau pertentangan yang salah atau puncak masalah yang memengaruhi latar, waktu, dan karakter. Ya, jadi dari tahap komplikasi itu ceritanya bergerak menuju konflik. Konflik adalah permasalahan. Masalah itu kan biasanya muncul ya dalam sebuah cerita atau puncak yang memengaruhi latar, waktu, dan karakter. Biasanya setelah ada masalah, tahap yang terakhir adalah tahap resolusi atau penjelasannya. Resolusi adalah solusi dari sebuah masalah. Setelah ada masalah, maka harus diselesaikan dengan cara resolusi, mencari sebuah penyelesaian, bagaimana pengarang mengakhiri sebuah cerita. Itu merupakan tadi keempatnya adalah orientasi, rangkaian peristiwa, komplikasi, dan resolusi adalah struktur teks cerpen. Nah, kalian melihat gambar yang nampak di depan kalian? Melihat apa saja yang terlihat dari gambar di depan? Membersihkan. Kalau dilihat tempatnya di sekolah ya, di masing-masing kelas. Terus ada apa saja yang siswa-siswi berarti itu nanti masuknya ke dalam unsur yang mana? Tokoh, ya betul, tokoh. Ada beberapa anak siswa-siswi putra-putri yang berada di sekolahan. Berarti itu sudah menunjukkan apa ya? Tokoh sudah ada. Terus latarnya sudah ada di sekolahan. Terus di mana? Di kelas. Ada lagi yang nampak di situ di mana? Kantin. Perpus. Kenapa bisa bilang di perpus? Banyak buku-buku yang tertata rapi di mana? Lemari, kamar mandi. Jadi ya, itu adalah rangkaian peristiwa ya, rangkaian kejadian yang ada di sebuah cerita. Jadi unsur intrinsiknya itu sudah masuk ke dalam gambar ya. Ada tokoh, alur, latar, peristiwa, amanat. Nanti bisa kalian buat. Nanti Ibu akan bagikan gambar berseri ya. Kalian menulis sebuah cerita pada sebuah apa? Pada sebuah kertas asturo atau kertas
manila yang sudah kalian pilih dari masing-masing kelompok. Silahkan dikeluarkan dulu alat dan bahannya yang sudah kalian bawa. Keluarkan dulu. Kemudian, nah, setelah melihat tujuan pembelajaran kita pada pagi ini, tadi sudah kalian tahu tujuannya adalah kalian bisa menuliskan sebuah cerpen. Nah, ini langkah-langkah untuk menulis sebuah cerpen. Kalian perhatikan langkah-langkahnya. Yang pertama adalah kedua, ya, yang ketiga, keempat, lima, enam, tujuh, ya. Jadi dari ketujuh itu nanti kalian harus perhatikan ya dalam langkah-langkah untuk menulis sebuah cerpen atau cerita pendek. Nah, seperti yang sudah kita sepakati bersama kemarin, karena pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah menulis sebuah cerpen, ya, menulis sebuah cerpen. Nanti Ibu akan membagikan kelompok sesuai dengan kelompoknya nomor 1 sampai 5, kelompok urut 1 sampai 5, nomor 1, 6 sampai 10 kelompok 2, 11 sampai 15 kelompok 3 ya, dan seterusnya. Nanti silakan membuat kelompok. Kemudian duduknya juga disesuaikan dengan kelompoknya. Kelompoknya nomor absen 1 sampai 5. Cung, kelompok 1. Ya, novelin kelompoknya. Nah, nanti kamu membuat mengelompok 2. Tiga, 4, 5, nanti di sini ada lembar kerjanya, silakan kalian baca ya. Kelompok 1, di kelompok 2 dulu membentuk kelompok. Terus kamu ya, nanti gabung ya. Yang itu gabung saja ke sini, Bapak. Coba, yes. Yes. 4. Darah. Ya. Setelah itu nanti kalian akan memilih ya, memilih nomor. Nanti ini ada sebuah gambar berseri. Masing-masing kelompok memilih nomor mana. Nanti berarti yang kalian dapatkan adalah cerita yang akan kalian buat dalam sebuah cerita pendek. Kelompok 2 pilih nomor berapa? 2. Ya. Kelompok 4? Pas ya. Terus kelompoknya Revaldo 3. Ica 5.
sama. Yang belum? Kamu kelompok 1? Kelompok 1 mana? Ya, sudah dapat semuanya ya? Iya, ditempelin di situ. Dipotong boleh, kayak gitu boleh. Terserah desain yang akan kelompokmu buat seperti apa, terserah mau di. Yuk, gabung ke sini. Apa kemana? Hah? Iya kesini lah, kesini nggak apa-apa. Ini cuma buat itu tuh, kesini. Cuma buat. Ya wes kalau gabung mandi lah. Silahkan nanti kalian membuat ceritanya dari gambar berseri itu, ditempelkan pada sebuah kertas yang sudah kelompok kalian bawa. Silahkan dikerjakan dulu mulai dari sekarang. Nanti setelahnya kita presentasi ya. Silahkan dikerjakan dulu dengan kelompoknya masing-masing. Bergabung dengan mejanya, balik ke arah mana kamu gabung dengan kelompoknya. Ini lagi membuat diskusi, jangan berdiri, pokoknya duduk. Aduh. Ya, nanti yang akan dinilai adalah kerjasama juga ya dari masing-masing kelompok. Kerjasama, tanggung jawab. Kalian tanggung jawab apa tidak dalam menyelesaikan sebuah tugas? Yuk. Selanjutnya kegiatan kita setelah kalian menuliskan sebuah cerita masing-masing ke dalam sebuah kertas kasturo, nanti semua masing-masing kelompok maju untuk menyampaikan hasil kerja kelompoknya ya. Mulai dari semuanya sudah selesai ya? Sudah. Mulai dari kelompok 2. Ayo maju. Ditempelan. Apa sangkut ditempel di situ kok. Oh. Ya, yang lainnya silakan menyimak. Nanti kelompok lainnya memberikan tanggapan dari hasil kelompoknya Ulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
berdirinya kami di sini untuk mempresentasikan hasil dari cerita pendek yang telah kami buat dari kelompok 2. Ayo. Pada pagi hari, cuaca terlihat cerah dan di depan rumah terlihat suasana yang sunyi. Salsa sedang berada di dalam rumah melakukan aktivitas sehari-hari. Setelah selesai melakukan aktivitas, ia mandi dan tidak lupa menggosok gigi. Kemudian ia memakai pakaian. Tidak lama setelah menggunakan pakaian, terdengar rintik hujan dengan cepat. Salsa pergi mengambil bak untuk menampung air. Menunggu bak terisi penuh, Salsa masuk ke dalam rumah. Sambil menunggu bak terisi penuh, Salsa masuk ke dalam rumah untuk beristirahat. Setelah menunggu selama beberapa menit, ia kembali melihat bak sudah terisi penuh. Berbeda dengan Lani dan Doni, mereka sibuk membantu ibu memasak makanan. Lani membantu mengaduk adonan kue. Ibu memberikan kue yang sudah jadi kepada Doni. Setelah selesai menyiapkan semua makanan, mereka bersiap untuk makan bersama. Sedangkan dengan Dayu dan Beni, mereka sedang makan bersama kedua orang tuanya. Mereka makan dengan menu yang berbeda-beda. Mereka sangat menikmati makanan yang dibuat oleh ibu mereka. Tetapi adik Dayu yang paling kecil tidak ikut makan bersama karena sedang bermain sepeda. Setelah makan bersama, ayah Dayu bersiap-siap untuk mencuci motor. Adik Dayu yang sedang bermain sepeda melihat ayahnya itu dan ia berniat untuk menghampirinya. Ia kemudian berinisiatif untuk membantu ayahnya. Setelah selesai mencuci motor, adik Dayu juga mencuci sepedanya karena sudah kotor. Setelah hujan reda, Salsa bersama ibunya keluar rumah. Ibu mengajak Salsa untuk menyiram bunga dengan air yang ditampung Salsa tadi. Salsa pun menerima ajakan dari ibunya itu. Salsa sangat senang karena air yang ia tampung berguna untuk kebutuhan lainnya. Oleh karena itu, ia jadi menghemat air yang ada di rumah. Sekian dari kami. Sebelumnya ada yang ingin dipertanyakan? Silakan. Salsa, Lani, Doni, ibu Dayu, ayah Beni, adik Dayu. Ya. Cukup sekian dari cerita pendek yang berjudul Hari Libur Sekolah. Sekian, jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok 1 yang akan maju menampilkan hasil cerita pendek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan tentang cerpen yang berjudul Menolong Sesama Teman. Tanya bacakan. Gambar 1. Pada suatu hari ada 3 sahabat yang bernama Aluna, Arumi, Raisya. Mereka bertiga pergi ke taman untuk bermain. Mereka bermain lompat tali. Aluna dan Raisya terlalu cepat mengayunkan talinya kepada Arumi. Gambar 2. Sehingga Arumi pun tidak sengaja tersandung tali lompat itu. Aluna dan Raisya pun terkejut dan membantu Arumi yang tersandung tadi. Gambar 3. Aluna dan Raisya pun
membawa Arumi pulang ke rumah, juga untuk membantu mengobati luka Arumi. Gambar 4, saat sampai di rumah Arumi, Aluna dan Raisya langsung membantu Arumi membersihkan luka Arumi terlebih dahulu. Setelah itu mereka baru memberikannya obat untuk luka Arumi. Sudah, sekian dari kami. Ada yang ingin ditanyakan? Ada yang mau bertanya untuk kelompok 1? Ya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok berikutnya, kelompok berapa? Mau maju? 3. Ya, silakan maju. Yang lainnya memperhatikan, menyimak. Mungkin ada yang mau ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang jagalah kebersihan tangan yang dibacakan oleh Alfian. Pada suatu hari yang cerah, Edo, Budi, dan Tono sedang mencari cacing di belakang rumah Edo. Mereka asik mencari cacing dan bermain dengan cacing tersebut. Setelah lama bermain, Ibu Edo memanggil Edo dan teman-teman untuk memakan makanan yang sudah disiapkan. Mereka cuci tangan terlebih dahulu kecuali Tono. Tono langsung memakan makanan tersebut tanpa cuci tangan terlebih dahulu. Setelah mencuci tangan, mereka memakan makanan dengan lahap sampai mereka kenyang. Setelah kenyang, mereka pun memutuskan untuk pulang terlebih dahulu karena sudah selesai bermain. Keesokan harinya, Edo dan Budi dikabari oleh ibunya Tono bahwa Tono sedang sakit. Edo dan Budi pun berinisiatif untuk menjenguk Tono di rumah Tono. Ternyata Tono sakit perut karena Tono tidak mencuci tangan saat ingin memakan makanan di rumah Edo. Sekian dari kami. Ada pertanyaan? Sudah. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, setelah semua kelompok tampil untuk mempresentasikan hasil kerjanya, nanti kertasnya bisa ditempel di dinding kelasnya ya. Ya, sekarang adalah tahap refleksi di mana selama pembelajaran kita dari awal sampai akhir nanti akan dibacakan oleh Siti ya. Siti akan menyampaikan refleksi kegiatan kita dari awal sampai akhir. Yuk, Siti silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membacakan kesimpulan dari pembelajaran kita pagi ini adalah menulis cerita pendek berdasarkan unsur pembangunan dan dengan memperhatikan struktur cerpen. Sudah? Maka pertemuan kita hari ini sudah selesai ya. Silahkan kalian bisa berdoa, berkemas-kemas, berdoa. Salah satu ketua kelas memimpin doa penutup. Ya. Ya, untuk pertemuan selanjutnya materi tentang teks pidato. Silakan di rumah dipelajari dulu ya sebelumnya nanti. Jadi besok kita tahu. Novelin. Mulai. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.